Halo, selamat pagi lur. Selamat datang kembali di channel Aslan Farm. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan sharing saya perihal farm kami atau Aslan Farm Banyuwangi dalam rangka menjaga kualitas air menggunakan teknologi IoT atau kepanjangannya dari Internet of Things yang berbasis smartphone, agar kualitas dan juga kesehatan air kolam ikan lele kita seperti ini loh, selalu terjaga sehat. Nafsu makan ikannya pun juga pastinya sangat-sangat luar biasa ya lur ya. Langsung dikit-dikit lur, mantap sekali. Jadi memang setiap paginya kondisi air kolam kita itu akan seperti ini loh tampilannya. Jadi akan saya sambil spillkan ya kondisi airnya. Ini tuh lebih ke jernih, tapi jernihnya tidak 100% jernih ya lur ya, karena memang kita bukan belum dalam rangka untuk menguras total secara 100% ya lur ya. Gitu. Jadi kondisi ikannya dan juga kondisi airnya seperti ini lur, gambaran di farm kami. Satu kolam ini D3 kita isi dengan jumlah kurang lebih sekarang ya, estimasi saya kisaran 9.000 hingga 11.000 ekor lur. Karena memang ini adalah siklus kedua, ketika bibit turun dari kolam yang sana akan saya suruhkan ke sini. Dan kebetulan karena kami kemarin hanya membeli sekitar 30.000 ekor bibit di bulan 1,5 bulan yang lalu. Jadi kondisinya tuh seperti ini lur. Kita bagi dua. Oke, kembali ke topik pembahasan lur. Jadi secara teknis akan saya gambarkan juga historical alat yang kemarin di video kemarin sudah saya jelaskan seperti apa cara kerjanya. Jadi ketika di pagi hari itu alat kami akan menguras secara otomatis lur di pompa yang seperti ini. Jadi alat yang kemarin saya hubungkan dengan istilahnya soket plug yang memiliki koneksi internet yang terhubung di aplikasi smartphone saya seperti ini. Dan sudah saya jadwal untuk nyala di jam 12 dini hari tadi loh. Sehingga pompa ini yang seperti ini yang ada di kolam itu, yang memiliki pipa menjulang itu dan menuju ke pipa pembuangan, itu akan nyala di jam 12 dini hari loh. Nah setelah itu akan proses menguras lor, hingga pada akhirnya nanti gambarannya seperti ini ya lor ya. Ini belum penuh, jadi tadi pagi sudah istilahnya jam 12 dini hari udah menguras, dan jam 5 pompa pengurasnya itu sudah berhenti. Nah durasi untuk pengurasan tersebut itu disesuaikan ya lor ya dengan kapasitas aliran pompa yang ada di situ. Nah saya udah mengetahui kapasitas pompa tersebut per jamnya itu hanya akan membuang kurang lebih sekitar 1,5 kotak loh. Jadi untuk membuang secara penuh di kolam terpal ini itu membutuhkan kurang lebih waktu sekitar ya 4 jam lah. 4 jam itu paling udah mentok ya lur ya. Nah ketika sudah 4 jam otomatis saya juga menyalakan pompa air yang sudah saya setting di sini lur. Nah ini pompa air ini saya jadwal untuk nyala jam 4 subuh. Jadi ketika jam 12 dini hari itu nyala sampai jam 4 subuh. Ketika posisi air sudah di bawah jam 4 subuh, saya udah mulai mengisinya lur. Gitu. Diiringi dengan membuang air juga, karena pompanya ini akan nyala terus hingga 1 jam lebih ketika setelah pompa air yang masuk ini itu nyala. Jadi teknisnya seperti itu lur. Nah oleh karena itu kenapa
air di kolam farm kita atau di farm kita itu cukup jernih ya lur ya, seperti ini tampilannya gitu. Jadi teknisnya seperti itu lur. Nah, untuk memastikan kami juga istilahnya selalu cek ya lur ya, apakah alat kami itu sudah berjalan sesuai yang kita inginkan atau belum lur gitu. Nah, caranya adalah kita cek dulu di bagian pompa penguras. Nah, karena ini kolam golongan 5-6, jadi kita pencet tombol yang ini. Itu akan saya dekatkan ya lur, khawatir nanti tidak terlihat lur. Nah, pompa 5-6. Lalu kita cek di bagian electricity seperti ini lur. Nah, di sini sudah terlihat lur, grafik untuk tanggal 14 bulan 1. Mulai dari konsumsi KWH-nya itu sudah ada lengkap semua lur. Bahkan hingga jam, kapan nyalanya dan kapan matinya itu pun juga ada seperti ini lur. Contohnya yang di HP saya, device on, atau artinya pompa pengurasnya itu nyala jam 00.00, artinya jam 12 dini hari ya lur ya. Dan device matinya itu jam 5 subuh tadi, sesuai yang sudah saya info. Jadi ketika sudah 4 jam berlalu mengurasnya, otomatis air kolam yang keruh semalam itu berada di ketinggian kurang lebih ya saya sisakan 10 sentian lah. Saya isi langsung dengan pompa air masuknya loh. Jadi seperti itu teknisnya. Dengan begitu otomatis air yang kotor yang semalam sudah dipakai itu akan tergantikan dengan air yang baru loh. Jadi manajemennya itu seperti itu loh. Dan ini akan berlaku secara teratur pagi dan juga sore. Dan jadwal sorenya pun itu dimulai dari nanti jam 12 siang lor. 12 PM dan 5 PM. Artinya 12 siang sudah mulai menguras lagi, dan juga jam 5 PM atau jam 5 sore itu akan berhenti di ketinggian kurang lebih ya 10 cm hingga 15 cm, seperti itu loh. Akan berulang terus seperti itu loh. Oleh karena itu kenapa kolam kami itu memiliki kondisi air ya seperti ini loh gambarannya. Jadi selalu jernih, nafsu makan ikan selalu terjaga, dan yang paling utama yang menjadi keunggulan dari sistem budidaya pergantian air jernih itu adalah bisa terbawa padat. Oke lur, jadi kebetulan ada juga kolam kita, khususnya kolam benih ya lur. Ini kolam yang berada di atas yang tadi kita udah ngonten di sana. Kolam benih ini kita itu sedang melakukan jadwalnya kuras lur. Nah, di sini saya men-setting itu jam 5 pagi tadi, 5 subuh tadi itu nyala. Dan jam 8 nanti itu akan mati dengan sendirinya loh, karena kita memang sudah setting otomatisnya gitu. Nah, ketika jam 5 subuh tadi hingga jam sekarang di 7.40 ya lur ya, 7.40 itu sudah menguras air segini banyak ya lur ya. Ketinggian airnya segini lur. Itu kan ada garis yang hitam itu ya, itu adalah ketinggian air kolam yang ini. Nah, sejak jam 5 subuh tadi itu sudah berkurang kurang lebih 1, 2, 3, 4, hampir 4 kotak ya lur ya gitu. Jadi memang saya tidak bisa atau tidak beranilah ambil resiko untuk menguras lebih lama air yang ada di kolam. Khawatirnya nanti ada malfunction seperti kayak pipanya copot dan lain-lain, ataupun lagi mati listrik dan lain-lain gitu. Jadi ikan itu tidak dalam kondisi kehabisan air lur gitu. Jadi memang saya sisakan sedikit. Itu adalah sikap untuk antisipasi ya lur ya, supaya sistem otomatis ini juga ada backup gitu ketika terjadi sesuatu. Kembali lagi kepada intinya. Nah, akan saya tunjukkan juga gambarannya bagaimana kalau misalkan saya akan klik manual untuk tombol mati yang ada di sini. Ini
kan terhubung dari pompa yang ada di kolam ya lur ya, lalu terbuang secara otomatis ke pipa pembuangan yang ini. Akan saya kasih gambaran juga lur. Nah, di situ tuh kan ngalir ya lur ya. Kalau seandainya saya klik off, itu nanti alirannya akan mati lur. Seperti ini gambarannya. Nah, itu mati otomatis lur. Gitu. Jadi otomatisnya itu semuanya bisa disetting dari HP kita. Lalu kalau misalkan kita klik on seperti ini, nah akan langsung otomatis juga menyala loh. Jadi gambaran secara teknisnya itu seperti itu loh. Namun tetap jadwal yang ada di sini itu tidak akan berubah gitu. Jadi kurang lebih gambarannya seperti itu ya lur ya. Bagaimana teknologi IoT ini itu sangat-sangat membantu ya lur ya bagi teman-teman yang punya kesibukan di luar sana, dan juga teman-teman tidak sanggup untuk menguras kolam dengan jumlah yang banyak ya lur ya gitu. Dan selain itu teknologi ini selain kita bisa selain teknologi ini bisa membantu kita untuk menjaga kualitas air kolam kita, teknologi ini juga bisa meningkatkan atau memaksimalkan cara kerja kita dan produktivitas kita loh gitu. Kita bisa menambah jumlah tebar bibitnya di dalam satu kolam ya karena kita memiliki tingkat konsistensi untuk menjaga kualitas air kolam itu sangat tinggi ya lur ya. Jadwal buang air dan juga air masuknya itu semuanya sudah pasti lur ya, karena sudah disetting di jam di aplikasi atau di alat yang udah kita gunakan untuk membantu kita gitu lur. Nah, selain itu pun tingkat akurasi untuk nyala dan juga matinya alat-alat yang kita gunakan itu cukup akurat ya lur ya. Contoh seperti pompa air ya lur ya. Pompa air itu jadwalnya nyalanya sebetulnya jam 4 subuh, tapi hanya selisih sepersekian detik, bukan detik ya lur ya, sepersekian detik, milisecond atau milidetik gitu. Itu cukup akurat ya lur ya, hanya sekitar 0,05 milidetik gitu. Jadi hitungannya gak sampai telat 1 menit, gak sampai telat 5 detik atau bahkan hingga 10 menit, itu enggak lur. Jadi memang benar-benar fast respon gitu. Jadi gambaran alat ini mungkin teman-teman dari sampai saat ini harusnya sudah bisa menangkap seperti apa sih alat ini bekerja dan juga apa manfaat utamanya dalam membantu kita untuk berbudidaya ikan lele ya lur ya gitu. Oke, mungkin hanya itu ya lur ya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila teman-teman ada pertanyaan mengenai alat yang saya gunakan ini dan juga hal lainnya perihal budidaya ikan lele segmen pembesaran, langsung saja ya lur ya kita diskusi di kolom komentar sembari menambah tali persaudaraan ya lur ya. Ayo kita bangun perikanan khususnya di segmen pembesaran ikan lele. Kita seduluran semuanya ya lur ya. Kita bangun Indonesia menjadi yang lebih baik lagi dari kita berbudidaya dan berkreativitas untuk budidaya ikan lele maksud saya, seperti itu. Oke, hanya itu ya lur ya. Sampai jumpa, ketemu di video-video saya yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.